Selanjutnya, analisis lanjutan merupakan lanjutan dari analisis modul break-even point. Bisa kita tunjukkan dalam bentuk grafik. Di mana di dalam window tadi ada dua pilihan, yaitu break-even analysis threshold dan graph of break-even analysis. Di dalam graph of break-even analysis sudah jelas tadi, jika perusahaan memproduksi dan menjual, mampu memproduksi dan menjual 200 unit, maka perusahaan akan mengalami BEP atau break-even point. Di mana break-even point tadi adalah TR sama dengan TC, maka grafiknya TR, garisnya TR itu akan berpotongan dengan garisnya TC, total cost. Coba Anda perhatikan di sini, pada posisi total revenue, jika perusahaan bisa menjual 1 unit, nah dia akan hanya menghasilkan 1 unitnya, dia akan menghasilkan 25 dan seterusnya sampai dia mampu menghasilkan penjualan sebesar 200 unit. Nah, maka dia akan mendapatkan pemasukan atau penerimaan sebesar $5.000 dan diikuti dengan biaya yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan sebesar, biaya tetapnya adalah $1.000 ditambah dengan biaya variabel, yaitu tadi 20 kali 200 unit, ketemu adalah 4.000, maka totalnya sama dengan $5.000, sehingga total revenue, total pemasukan sama dengan total cost atau total biaya. Pada ilustrasi tadi kita menghitungnya adalah dengan cara memasukkan 210, sehingga 210 itu adalah grafiknya volumenya di atas 200, sehingga perusahaan mengalami mendapatkan keuntungan sebesar $50. Maka jika perusahaan di sini hanya memproduksi kurang dari 200, misalkan 190, maka total biaya yang dikeluarkan itu lebih besar dari total penerimaan yang didapatkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian. Pada ilustrasi yang tadi adalah perusahaan mengalami kerugian $50. Dari grafik ini, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa kapan perusahaan itu mengalami keuntungan jika perusahaan itu mampu menjual di atas dan memproduksi di atas 200 unit. Nah, maka perusahaan harus memproduksi di atas 200 unit baru dia akan mendapatkan keuntungan. Berapa? Terserah dari perusahaan. Misalkan di sini 400, ya 300, 201 pun dia sudah mendapatkan keuntungan. Karena di produksi 200 atau penjualan 200, dia sudah bisa menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ya. Sebagai bahan perhitungan yang tercepat, bahwa jika perusahaan mampu menjual 201, itu ada selisih antara revenue dan variable cost-nya adalah $5. Maka jika perusahaan itu menjual 201, dia sudah mengalami atau mendapatkan keuntungan $5. Lalu pertanyaannya, berapakah
kalau ingin mendapatkan laba adalah $100, nah, berarti dia harus menambah volume produksinya adalah sebesar 220 unit. Karena yang 200 itu sudah bisa menutupi, selisihnya adalah merupakan keuntungan perusahaan, yaitu 20 unit dikalikan Rp5. Rp5 dari mana? $5. Dari mana? Dari 25 dikurangi $20. Nah, jadi $5 dikalikan 20 unit, ketemu adalah $100. Jadi perusahaan kalau mampu menjual dan memproduksi 220 unit, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan $20. Nah, ini ya, berarti di sini arealnya adalah di dalam grafik ini, areal ini disebut dengan profit area, yaitu daerah laba, dan yang sebelah sini adalah loss area, artinya di sini daerah rugi. Coba Anda perhatikan bahwa total revenue yang sebelah sini setelah mengalami perpotongan dengan TR, dia akan lebih tinggi. Namun di sini grafiknya adalah lebih rendah. Lebih rendah berarti dia di sini adalah loss area. Ini adalah loss area. Nah, ini. Jadi di sini adalah cost. Di sini sebetulnya ini kalau ditulis cost and revenue, di sini adalah quantity. Yang sebelah sini adalah G-nya atau volume. Volume ya, volume di sini adalah cost and revenue. Nah, jadi di sini. Nah, nanti kalau misalkan perusahaan mampu menjual di sini, ini angka-angka, anggap ini angkanya 300, misalkan 300 unit. Nah, kalau 300 unit nanti ditarik ke sini ke atas, ditarik ke sana ya. Jadi di 300 berapa cost yang dikeluarkan oleh perusahaan? Jadi 300 kali $20 ya, 300 unit kali $20 adalah 6.000 ditambah dengan biaya tetapnya 1.000, berarti 7.000. 7.000 adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sedangkan pendapatannya revenue ada 25 kali 3.000. Nah, berarti 7.500. Berarti kalau perusahaan mampu menjual dan memproduksi 300 unit, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan sebesar $500 dari 7.500 dikurangi dengan total revenue-nya tadi ada 7.500 dari 25 kali 3.000 unit dikurangi dengan total cost-nya 1.000 ditambah dengan perkalian 300 kali $20, ketemu adalah 7.000, selisihnya adalah $500. Maka ditarik garis di sini ya, 300 ini ya, jadi tarik sendiri ya. Nah, 300 tarik ke sini 7.000, total cost-nya dan total revenue adalah 7.500. Maka ada selisih $500. Nah, ini ya, $500 itu nanti bisa ditarik dengan garis, atau nanti ini grafik ini bisa di print screen dipindah ke misalkan Microsoft Word atau yang lain, nanti akan kita lakukan ya, coba nanti akan kita lakukan pengkopian ya dari graf yang ini ya, grafik yang ada di dalam program POM jadi ya, Production Operation Management. Nah, karena ini karena grafik yang disediakan sangat sederhana sehingga kita tidak bisa detail di dalam menggambarkannya, sehingga kalau Anda ingin menambahkannya, Anda
tambahkan sendiri di program-program, misalkan Word ditarik dengan drawing garis-garis tertentu, itu nanti akan bisa, misalkan ya, yang Anda lakukan. Nah, di sini grafik ini bisa kita copy ke program, misalkan di situ ada di grabnya ya, di grab. Sini ada di sini ada menu open file, ini ada ini save grab. Nah, jadi disimpan grafiknya. Nah, di mana Anda mau menyimpan, ini langsung jadi bentuk dari dibuka dengan Paint atau program-program lain, misalkan hasil atau BP hasil BP atau grafik BP. Nah, disimpan, dimasukkan misalkan di dokumen, silahkan save. Nah, selanjutnya bisa kita buka. Demikian, jika ada yang mau didiskusikan silahkan komentar, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.